Halo Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini seperti biasa nih, kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi seputar klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan tanpa basa-basi lagi, seperti inilah informasi selengkapnya. Di informasi pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang hasil pertandingan dari Barcelona versus Real Madrid. Copa del Rey 2022 babak semifinal leg kedua menghadirkan duel Barcelona versus Real Madrid di Spotify Camp Nou. Pertandingan itu digelar pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga berakhir dengan skor 0-4 untuk kemenangan Real Madrid. Karim Benzema menjadi bintang kemenangan Real Madrid dengan memborong 3 gol alias hat-trick. Dan tak hanya itu, Benzema juga menyumbang 1 assist untuk gol Vinicius Junior. Berkat hasil ini, Real Madrid pun berhak lolos ke final dengan kemenangan agregat 4-1. Di partai puncak, El Real nanti akan berhadapan dengan Osasuna. Dan berbicara mengenai jalannya pertandingan, sebenarnya untuk Barcelona itu mencoba langsung mengambil inisiatif permainan sejak awal laga. Namun, tuan rumah masih kesulitan untuk membongkar pertahanan rapat sang lawan. Kemudian di menit-menit akhir babak pertama, Thibaut Courtois melakukan penyelamatan gemilang untuk mementahkan tembakan dari Robert Lewandowski. Dari situasi tersebut, Madrid pun melakukan serangan balik nih yang kemudian sukses dituntaskan oleh Vinicius menjadi gol untuk menutup babak pertama. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya 5 menit saja di babak kedua, Real Madrid itu sukses menggandakan keunggulan berkat gol dari Karim Benzema. Gol itu akhirnya membuat Real Madrid unggul 2-1 dalam skor agregat. Kemudian di menit ke-57, Real Madrid memperoleh penalti ini dari wasit usai Vinicius dilanggar oleh Frank Kessié di kotak terlarang. Dan Benzema tanpa kesulitan berhasil memperdaya Marc-Andre ter Stegen. Kemudian Real Madrid semakin berada di atas angin setelah Benzema sukses mencetak gol ketiganya meneruskan assist dari Vinicius pada menit ke-70. Dan skor 4-0 untuk kemenangan Real Madrid pun bertahan hingga laga usai. Dan seperti inilah bagaimana susunan pemain ataupun starting 11 dari kedua klub. Kita mulai dulu dari Barcelona. Adapun untuk starting 11 Barcelona terdiri dari Marc-Andre ter Stegen, kemudian ada Jules Koundé, Ronald Araujo, Marcos Alonso, Alejandro Balde, Frank Kessié, Sergio Busquets, Sergio Roberto, Raphinha, Robert Lewandowski, dan juga Gavi. Sedangkan untuk Real Madrid, starting 11-nya terdiri dari Thibaut Courtois, kemudian ada Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Eduardo Camavinga, Luka Modric, Toni Kroos, Rodrigo, Federico Valverde, Vinicius Junior, dan juga Karim Benzema. Next, ke informasi kedua, kita akan membahas tentang hasil pertandingan dari Manchester United versus Brentford. Manchester United kembali meraih kemenangan dalam lanjutan Liga Inggris 2022-2023. MU berhasil menumbangkan Brentford di Old Trafford pada laga tunda pekan ke-25. Dan pertandingan itu digelar pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 waktu Indonesia Barat. Red Devils itu hanya menang tipis 1-0 dan gol kemenangan itu dipersembahkan oleh Marcus Rashford di menit ke-27. 3 poin ini tentu sangat berarti untuk MU. Red Devils kini kembali naik ke posisi keempat melangkahi Tottenham dengan perolehan 53 poin dari 28 laga. Sedangkan Brentford itu gagal menyalip Liverpool di peringkat ke-8. The Bees masih tertahan di peringkat ke-9 dengan raihan 43 poin. Adapun untuk Manchester United itu cukup dominan sejak awal laga, namun peluang terbaik mereka baru muncul di menit ke-20 ketika pergerakan Anthony membebaskan Scott McTominay untuk mengeksekusi tendangan voli. Upayanya pada kala itu masih melambung. Manchester United akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-27. Berawal dari skema sepak pojok, Marcus Rashford sukses menggetarkan jala gawang Brentford. Ia menerima umpan hasil sundulan dari Marcel Sabitzer. Dan kali ini Rashford membantu Anthony menciptakan peluang di menit ke-37. Anthony itu mencoba melepas tendangan melengkung dari dalam kotak penalti. Namun sayang, tendangannya menjauh dari sasaran. 45 menit pertama yang sungguh berjalan bagus bagi Red Devils. Tidak hanya intens mereka dengan 13 tembakan, tetapi pertahanan MU sangat baik dengan hanya membiarkan Brentford melepaskan 1 tembakan saja.
Manchester United juga tidak mengendorkan serangan di awal babak kedua. Lini depan begitu cair, ditunjang dengan pergerakan di lini tengah. Namun barulah di menit ke-53, MU akhirnya mendapatkan tendangan tepat sasaran lagi. Marcel Sabitzer itu mencoba mengeksekusi dengan cepat ruang yang dia punya di luar kotak penalti dengan tembakan. Namun sayang, tendangannya masih dapat dihentikan oleh kiper Raya. Brentford kemudian punya peluang terbaik di menit ke-67. Nah, peluang itu melalui Kevin Schade. Pemain yang baru masuk ini punya situasi 1 lawan 1 nih dengan David De Gea. Namun sayang nih, peluangnya itu berhasil diselamatkan oleh David De Gea. Intensitas permainan juga mulai meningkat jelang 10 menit terakhir. Tidak hanya MU, Brentford juga berhasil menciptakan peluang-peluang yang bagus. Namun hasil yang diperoleh sama-sama nihil nih, dikarenakan tidak ada yang tepat sasaran. Dan berikut adalah bagaimana susunan pemain dari kedua klub. Kita mulai dulu dari Manchester United. Dalam laga itu Manchester United menggunakan formasi 4-2-3-1. Starting eleven-nya terdiri dari David De Gea, kemudian ada Diogo Dalot, Rafael Varane, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Scott McTominay, Marcel Sabitzer, Anthony, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, dan Marcus Rashford. Sedangkan untuk Brentford, mereka menggunakan formasi 5-3-2. Dan starting eleven-nya terdiri dari David Raya, Matt Rosleb, Pontus Jansson, Ethan Pinnock, Ben Mee, Rico Henry, Michael Damsgaard, Christian Nordgaard, Matthias Johnson, Brian Mbeumo, dan juga Ivan Toney. Di sisi lain, Marcus Rashford menjadi pemain terbaik pada laga tersebut. Penampilan MU memang begitu dominan ya di kandang sendiri, dan pemain yang paling menonjol dari dominasi tersebut adalah Rashford. Dipasang sebagai penyerang tengah tidak membuatnya minim pergerakan. Rashford itu justru bisa melakukan 5 upaya dribble nih dengan duel diantaranya sukses. Rashford juga bisa dibilang efisien, dan di laga ini ia juga menciptakan gol dari hanya 2 kali kesempatan menembak. Jadi tidak heran dia itu menjadi man of the match. Lanjut ke topik yang berikutnya, ada informasi dari Real Madrid yang sudah membuat Luka Modric menjadi gelisah. Kira-kira apa ya alasannya? Playmaker guy asal Kroasia nih Luka Modric dikabarkan mulai gelisah nih. Antara Real Madrid masih belum menindaklanjuti masalah perpanjangan kontraknya di Santiago Bernabeu. Modric sekarang dapat dibilang sudah sepuh alias sudah dibilang memasuki usia tua untuk ukuran pesepak bola. Namun ia menunjukkan dirinya masih punya fisik yang prima meskipun usianya sudah menginjak 37 tahun. Modric juga masih menolak untuk pensiun. Ia masih ingin bertahan lebih lama lagi di Real Madrid. Kontrak dari Luka Modric di Real Madrid sendiri bakal berakhir pada musim panas 2023 nanti. Kabarnya untuk pihak Real bersedia nih untuk memperpanjang masa kerjanya di Santiago Bernabeu. Dan untuk sekarang ini kontrak Luka Modric di Real Madrid semakin menipis nih. Di sisi lain untuk manajemen dari Real Madrid masih diam 1000 bahasa. Mereka sejauh ini belum menghubungi Modric untuk membuka negosiasi soal perpanjangan kontraknya. Nah, hal ini kemudian disebut membuat ex pemain Tottenham itu merasa gelisah. Kabar tersebut kemudian dilansir oleh Goal. Laporan itu juga menyebut bahwa Modric sudah berbulan-bulan menunggu manajemen Madrid untuk menghubunginya. Laporan itu juga mengatakan bahwa Modric merasa gelisah karena Madrid sebelumnya tak pernah bersikap seperti ini di saat menangani perpanjangan kontrak sebelumnya. Adapun untuk Luka Modric di musim ini terus tampil apik bagi Real Madrid. Ya meskipun kalah di Liga dari Barcelona, namun sejauh ini ia berhasil membantu El Real menembus babak perempat final Liga Champions. Pihak Madrid sendiri dilaporkan masih menimbang-nimbang untuk memberikan kontrak baru itu. Mereka juga masih mempertimbangkan faktor usia Modric. Laporan itu juga menyebut bahwa Madrid keberatan nih dengan keputusan Modric untuk terus membela timnas Kroasia. Sekarang ini ia memang belum punya rencana untuk pensiun dari level internasional. Modric juga berharap bisa bermain ya setidaknya setahun lagi. Ia ingin memperkuat timnas Kroasia bermain di Euro 2024. Luka Modric sendiri belakangan ini sudah mulai dikaitkan dengan klub lain. Yang paling santer adalah kabar ketertarikan dari klub-klub Arab Saudi. Salah satunya adalah Al Nassr. Klub tersebut ingin mempertemukan Modric dengan mantan rekannya di Real Madrid yakni Cristiano Ronaldo. Akan tetapi kabarnya Modric sudah mengatakan tidak pada Al Nassr. Padahal ia kabarnya ditawari gaji sekitar 200 juta euro per musimnya. Dan untuk informasi terakhir datanya dari Bayern Munich yang memperpanjang rekor buruk di DFB Pokal. Bayern Munich meraih hasil kurang apik di babak perempat final di DFB Pokal 2022-2023. Bersua SC Freiburg di Allianz Arena pada Rabu tanggal 5 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat, Bayern tumbang dengan skor 1-2. Satu gol dari Dayot Upamecano Urung membawa Bayern menang.
usai Nicholas Hopler dan Lucas Holler mencetak gol dan membawa Freiburg berbalik unggul. Akibat dari kekalahan melawan Freiburg, Bayern dipastikan gagal meraih trofi DFB Pokal selama 3 musim beruntun. Squawka mencatat ini menjadi catatan terburuk mereka sepanjang abad ini di ajang tersebut. Di musim 2020-2021 lalu, Bayern sendiri tumbang di tangan Holstein Kiel di babak 32 besar via babak adu penalti. Kemudian di musim 2021-2022, mereka kalah lagi nih dengan skor 0-5 dari Borussia Mönchengladbach. Dan itu juga di babak 32 besar. Dan kini di babak 8 besar, lagi-lagi Bayern tumbang. Terakhir kali Bayern menjuarai gelaran DFB Pokal pada musim 2019-2020. Pada kala itu mereka melaju mulus nih di ajang tersebut, mengalahkan nama-nama seperti Hoffenheim hingga Eintracht Frankfurt. Di partai final, Bayern juga berhasil mengalahkan Bayer Leverkusen di ajang tersebut. Robert Lewandowski menjadi pahlawan bagi Der Rotten lewat 2 golnya di babak ini, plus 1 gol masing-masing dari David Alaba dan juga Serge Gnabry. Dengan gagahnya Bayern meraih trofi DFB Pokal dalam 3 musim terakhir, sontak gelar ini sukses direnggut oleh tim lain. Well, Sportmania, informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi seputar klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.